dan jemaat yang boleh hadir di kesempatan sore hari ini diberikan tema untuk perenungan kita, yaitu dasar hidup rumah tangga Kristen. Dasar hidup rumah tangga Kristen. Secara umum, seseorang yang melihat sebuah rumah, yang paling pertama diperhatikan adalah desain, interior, keindahan, dan kebersihan rumah tersebut. Dia tidak memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat, yaitu bagaimana fondasi rumah tersebut dibangun. Tetapi bagi si pemilik rumah, keindahan nomor 2 yang utama adalah bagaimana dasarnya dibangun. Percuma rumah indah, rumah yang megah, tetapi dasarnya tidak kokoh. Tentulah bagi pemilik yang bijak, mengutamakan sesuatu yang tidak kasat mata bagi orang lain, yaitu fondasi yang kokoh dan benar. Demikian juga dalam rumah tangga, orang hanya akan memperhatikan bagaimana keseharian kita dalam keluarga, apakah saling mengasihi atau tidak. Anggaran kita tahu apakah keluarganya anggarnya setel atau tidak, apakah rumah tangganya mewah, anggarnya si kala-kala atau si pakamaja. Tetapi bagi kita yang menjalani rumah tangga itu, penilaian orang bukanlah yang utama. Tetapi yang kita harus perhatikan adalah apa yang tidak terlihat orang lain, yakni dasarnya. Bagaimana cara suami dan istri atau anggota keluarga mengusahakan agar pertahanan rumah tangganya kokoh dan tidak dapat rusak, bagaimanapun godaan dan masalah yang ditemui dalam kehidupan. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, perkataan Yesus dalam pembacaan kita saat ini merupakan bagian akhir dari khotbah di bukit. Bagaimana seseorang dikatakan memiliki fondasi iman yang benar, yaitu bukan hanya pendengar firman, tetapi juga dia adalah sebagai pelaku. Demikian pun dalam membangun rumah tangga, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun masalahnya, firman Tuhan adalah dasar yang paling tepat. Karena firman Tuhan adalah terang yang dapat memberi petunjuk untuk apapun masalah yang sedang dihadapi dalam keluarga, untuk apapun program yang hendak dicita-citakan keluarga, atau apapun yang hendak kita pertanyakan. Semua itu dijamin oleh firman Tuhan yang adalah petunjuk dan terang. Membangun di atas dasar yang kuat menggambarkan kesiapan dan keseriusan seseorang di dalam menghadapi hujan dan banjir yang tidak dapat diprediksi. Sebaliknya, orang yang bodoh tidak memperhitungkan masa depan rumahnya atau keluarganya, sehingga membangun atas dasar yang tidak tepat dan tidak siap untuk bencana yang datang melanda kapan saja. Sehingga dari firman Tuhan saat ini, bagi anak dikasih kita, saudariku Sri Miniarni, yang hendak membuka lembaran baru melalui pembentukan rumah tangga yang baru, beberapa hal yang perlu menjadi bekal dan pegangan di dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, tentukan dasar yang tepat sebelum membangun keluarga. Dasar yang benar itu harus sama-sama sepakat untuk membaca sebagai pendengar, terlebih sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah dasar kebahagiaan di dalam keluarga Kristen.
Sebesar apapun badai dan gelombang hidup datang menerpa, maka rumah tangga itu akan tetap kokoh berdiri dan bertahan sampai maut yang memisahkan. Hal yang kedua, serius dalam memikirkan dan merencanakan masa depan bagi keluarga. Jadi jangan asal-asalan, karena median pernikahan bukanlah sebuah permainan, melainkan ikatan yang telah diikat oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga seorang yang memutuskan untuk membantu rumah tangga harus memiliki komitmen yang tinggi, menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai dasar, bukan hanya menjamin kebahagiaan dan berkat, tetapi juga akan membuat fondasi hati menjadi teguh, sehingga siap untuk tantangan serta dimampukan menyelesaikan berbagai tantangan sebab Tuhan menyertai. Perhatikan ayat 27 pembacaan kita. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya Bapak Ibu, seseorang yang tidak mendengar firman Tuhan beresiko menerima dampak bencana di dalam rumahnya. Ketika masalah datang, rumahnya bukan hanya rubuh, tetapi hebat pula kerusakannya. Karena benar, firman Tuhan adalah dasar, pegangan, dan prinsip bagi keluarga Kristen. Dan orang-orang yang tidak mengimani hal ini rentan mengalami bencana dalam rumah tangga karena tidak